Yang kedua, mudah-mudahan yang puasa 1 bulan ini kita termasuk golongan orang-orang yang mempunyai siap diberi takwa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saat ini yang membuat kita atau menjadikan kita harus Suaranya ya. Suara Pak Hanan di unmute itu. Unmute itu suara Pak Hanan tuh. ya kuat. Ya, oke. Ya. Pada Bapak Ibu Asesor, saya atas nama Komisi Pengangkatan Asesor, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa Bapak Ibu tetap harus meningkatkan kemampuan IT, karena ini sekarang sudah dituntut kemampuan IT, karena nanti kalau nanti insya Allah kita bisa bertugas pada 2020 ini, Ya, yang cantik. restart. Ini saya baru ini. Restart lagi ya. Ya, jadi diulang lagi Pak Hanan. Dari situ. Bukan ini kan banyak. Bukan asesor. Baju kaos sayang. Mas Rano. Suaranya. mana? Restart tadi Pak Hanan. Ayo kanan. Ya, ini yang 40 Ulang lagi, Sob. menit mati mungkin ya. Kenapa mu? Hai Pak Marsu. Ya, alhamdulillah sehat. Ubah hadir. Wah, masih penuh Pak Adi. Iya. Oh Ibu. Kenapa ya? Tadi masa yang Ya, Turi 40 makan menit dulu. tadi budget. Ayo, Pak Bestan. Ya, baik Ibu sekalian, kita lanjut kembali dari Pak. Silakan Pak, banyak masuk Pak. Di unmute dulu yang baru masuk Pak. Saya lanjutkan Bapak Ibu Asesor. Jadi Hilang, gambarnya pun hilang.
karena kondisi sekarang ini menuntut kita untuk banyak belajar di rumah, terutama nanti tentang IT. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal yang harus kita persiapkan dalam minimal untuk pertama adalah Bapak Ibu harus menguasai teknologi IT, ya, Zoom. Kemudian yang kedua, kemungkinan nanti juga hilang dari banyak kita memakai internetnya. Mungkin kalau classroom hanya sedikit. Jadi nanti bagaimana nanti Bapak Ibu kita nanti kegiatan lain. Jadi kita nanti melalui classroom. Kita juga Suaranya Pak Hanan, suaranya kurang besar. kemudian Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah. karena nanti dari dua IT ini semua nanti akses juga melalui Zoom, bisa melalui itu Bapak Ibu harus menguasai itu. Itu caranya adalah diomongin jangan ngomong Mohon korupsi. ya Bapak Ibu sekalian, jadi ada Bapak Ibu asesor ya mungkin mulai besok mulailah meningkatkan kemampuan di bidang IT itu, supaya nanti pada saat kalau seandainya kita ditugasi ada penugasan, nanti kita minta informasi ke ketua, kita udah siap IT-nya, terutama laptopnya, ya laptopnya yang punya kamera, yang siap untuk kita gunakan untuk melaksanakan tugas kalau sebagai asesor. Itu saja barangkali sementara Pak Ajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Hanan. Usai kita dengar semua. Baik, tiba saatnya untuk menghemat waktu kita mendengarkan perkembangan terupdate sekarang mengenai akreditasi dari Ibu Ketua. Kepada Ibu Ketua kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, mungkin yang kurang mendengar nanti kita ulanglah di grup ya. Tolong kita dengarkan, tidak berpanjang lebar karena waktu tadi udah kelihatan, karena habis waktu untuk ronde pertama maka akan mati. Mungkin Rahmat persiapannya kan ini bisa 3 kali ulang ya, mungkin 1 kali lagi nanti Rahmat, tadi kita janjinya hanya 2 kali ya. Mati pertama, hidup bisa 3 kali kalau nanti ke ini. Nanti tanya jawabnya. Oke Bapak Ibu semua, pertama alhamdulillah Banpe Sumatera Selatan dengan kemarin sudah ikut rapat bersama orang pusat, kegiatan kita segera dimulai. Kita acara segera dimulai, Pak Bedowi tadi absennya cepat aja. Ini yang mana ini? Yang ngomong ini? Coba. Oke, saya ambil alih Bapak Ibu ya. Itu banyak yang ngomong itu. Ambil alih Pak Bedowi. Ini banyak yang ngomong, Pak. Oke. Gimana semua kedengaran? Ya, bagus Bu. Oke. Suaranya unmute dulu. Punya siapa? Oke, baik Bapak Ibu, saya tidak berpanjang lebar. Kegiatan kita segera dimulai. Alhamdulillah, kalau kemarin masih kabur-kabur, sekarang nggak kabur lagi. Kemarin kita punya beberapa hari yang lalu kami sudah rapat melalui Zoom. Itu kemarin kami juga masih belum bisa memastikan. Ternyata 2 hari yang lalu Bapak Ibu, ketika kita berencana mau kumpul seperti ini, seiring itu pula keluar dari pusat bahwa kami segera menyusun RUK anggaran. Di dalam RUK anggaran sudah benar-benar terlihat yang akan dikerjakan oleh anggota BAN, yang akan dikerjakan oleh asesor. Baik, di sini sebenarnya Bapak Ibu banyak sekali. Nanti akan ada kegiatan sosialisasi yang pertama ya Bapak Ibu, sudah barang tentu kami akan melibatkan asesor sebagai koordinatornya di wilayah. Nanti ketika semua kegiatan dilakukan secara Zoom, tidak ada satupun yang dilakukan tatap muka.
Jadi tugas asesor wilayah ketika nanti berhubungan dengan asesi di daerah Andalah nanti ngurus istilahnya Zoom-nya. Dan ingat, ketika nanti ada sosialisasi akreditasi per kabupaten, itu memang Bapak Ibu biaya pulsa ditanggung oleh BAN. Nah, kemudian selanjutnya nanti Bapak Ibu, kegiatan tahun ini kita akreditasi sangat-sangat sedikit sekali. Se-Indonesia hanya 5.000 lembaga. Untuk Sumsel saya belum berani tampilkan karena belum dirakornaskan. Tapi alhamdulillah dibanding dengan provinsi, kabupaten, provinsi yang ada di samping kanan kiri kanan kita, alhamdulillah Sumatera Selatan masih lumayan. Dan semua insya Allah ketika nanti kita bertugas, barang sedikit kita barang-barang bagi sama-sama. Jadi tapi ingat, semua melalui Zoom. Kemudian nanti 5.000 itu sebelum dimulai akan ada uji coba. Akan ada uji coba instrumen baru. Ini siapa yang ngomong? Astagfirullahaladzim. Oke, yang baru masuk karena nanti aja. Oke, Bapak Ibu, nanti sudah ada sosialisasi. Kemudian kita akan ada KPA, Bapak Ibu. Kalau Mohon para siapa sayang? Nah, kita akan ada KPA. Tahun lalu 2019 KPA dikerjakan anggota BAN dan anak sekban. Tahun ini KPA kembali dikerjakan oleh asesor-asesor yang punya kompetensi untuk meng-KPA-nya nanti. Kita punya lebih kurang insya Allah, tapi insya Allah Bapak Ibu saya belum berani sebut angka. Kita di atas 100, di bawah 200. Selanjutnya akan ada visitasi lewat Zoom juga. Kemudian akan ada validasi lewat Zoom juga. Yang tadi yang kata saya yang di bawah, di atas 100, di bawah 200 itu yang akan kita kerjakan. Selanjutnya nanti kita akan ada rapat koordinasi Bapak Ibu, Rakorda. Kami tidak melibatkan banyak, hanya Diknas, Kemenang, ada Podik, apa namanya itu ada aparatur Dapodik juga yang akan hadir. Nanti tolong kepada asesor wilayah, tugaskan kalianlah nanti menyampaikan kepada mereka ikut atau tidaknya, karena akan menggunakan Zoom ini belum tentu ada yang nggak mau. Kita tidak bisa bilang nggak mau, jadi kita cari yang mau, karena di Rakorda nanti akan disampaikan apa yang saya sampaikan ini kepada semua Diknas, Kemenak, kemudian operator Dapodik, itu dalam panduan sekarang. Kemudian selanjutnya ada pelatihan uji kompetensi asesor. Ini Bapak Ibu adalah yang benar-benar semua harus ikut dan melewat Zoom juga. Insya Allah nanti kalian akan 10 orang kalian akan didampingi oleh satu narasumber. Selanjutnya ini diadakan 4 hari. Tapi saya juga bingung loh, 4 hari gimana ini? Tapi nanti semua ini masih dalam penyusunan. Kemudian ada persiapan uji coba. Dalam persiapan uji coba akan diikutkan juga asesor yang terpilih. Kemudian akan ada pelaksanaan uji coba, yang mana pelaksanaan akan diikuti oleh peserta 3 asesor PAUD, 3 asesor LKP, 3 asesor PKBM. Itu yang terpilih juga. Itu namanya pelaksanaan uji coba terbatas. Kemudian nanti, nah saya kira hanya itu, akan ada uji coba sistem. Tapi kalau uji coba sistem, di sini pesertanya seluruh anggota BAN, operator Dapodik, asesor yang ikut uji coba. Nah, kemudian habis. Nah, Bapak Ibu, itulah sekilas pintas. Insya Allah ya, kami udah dapat panduan ini bahwa di pusat inilah RUP yang kami susun kemarin untuk dapat Bapak Ibu semua insya Allah
bisa diikutkan. Jadi intinya bersiap-siap dirilah, tolong nanti kami kemarin sudah mendata lebih kurang ada 1.000 kalau nggak salah yang terdaftar di mana. Tapi Bapak Ibu nanti anak-anak sekretariat akan mempilah-pilah, akan kami kirim lewat grup. Mungkin misalnya ini punya lahat, kami mohon kepada para asesor, tolong di tahun sekarang beda seperti tahun lalu. Kalau dulu kita kuantitas, jumlah, nah 1.000 akhirnya gemerantam gemeruntung, tombor sana, tombor sini. Sekarang tidak. Cukup mungkin satu kabupaten hanya ada 10. 10 itu benar-benar yang memang berkualitas. Nah, nanti akan saya amanati. Tolong misalnya Puara Inim, tolong misalnya kepada Ibu Musliha. Nah, ini ada 10 Bu Musliha, cek recek apakah benar ini memang lembaganya bagus. Kalau memang bagus, siap didampingi selesaikan apa itu EDSP-nya. Nah, mungkin kita kembali ke 4 Lawang. Di situ mungkin kalau dulu sering Pak Peri ya ditugasin, nggak usah banyak, mungkin cuman ada 5 tapi memang oke. Kita kembali ke kabupaten lain, mungkin ini Palembang yang begitu banyak. Kita nggak butuh banyak kalau nggak berbobot. Jadi kepada asesor Palembang, tolong silahkan. Mungkin kalian anggap, waduh itu sekolahnya, karena gini sekarang benar-benar tidak menerima lembaga yang asal-asalan kayak masa lalu. Karena kerjaan tahun ini akan menjadi nilai. Tahun depan bagaimana akreditasi ini? Apa dilanjut? Apa akan bagaimana? Karena tahulah kita sekarang menteri beda, peraturan pun akan beda. Ini pun udah jauh berbeda. Anggaran kita pun jauh berbeda. Tapi nggak apa-apa, kita nggak bicara anggaran, kita profesional saja, kita siap menerima tugas. Oke, sementara itulah. Kemudian saya ingatkan kembali, ini mungkin yang terdekat ya, nanti Rakorda. Rakorda, maaf, mungkin kita tidak melibatkan asesor, karena mengapa? Kalau dulu duduk di hotel, iya, kalau sekarang. Tapi tetap asesor ambil bagian bantu ban. Mungkin tolong sampaikan, misalnya kembali lagi ke lahat. Bu Sugi, siapa yang ikut? Ini tolong Zoom-nya udah siap belum? Kemudian nanti ketika soslop, ada 15 mungkinnya lahat misalnya. Tolong Bu Sugi dan Lasmini, itu Zoom mereka disiapkan. Karena nanti soslop lewat Zoom. Enggak banyak, mungkin setiap kabupaten paling banyak 15 orang. 15 asesi. Tapi kalau untuk visitasi belum tentu. Mungkin Palembang kalau memang banyak monggo, mungkin jangan pokoknya intinya gitulah. Jangan Bapak Ibu merasa perlu banyak-banyak sampaikan, tapi ini akan mencoreng nama baik Ban Sumsel ketika mereka nanti melihat, oh masih nggak berubah, banyak saja tapi nggak ada kualitasnya. Oke, saya kira demikian, tidak berpanjang lebar. Rasanya Pak Jet, silakan Pak Jet kalau kita ada tambahan, kalau saya lupa. Baik. Silakan demikian dulu untuk sementara, terima kasih. Mungkin demikian dan nanti dibuka ruang pertanyaan, nggak apa-apa. Oke. Saya kira hanya demikian semuanya. Kepada seluruh anggota BAN mungkin sudah paham juga, silahkan. Maaf ya sekalian ini karena jarang kami akan bertemu ketika seminggu sekali dengan anggota BAN lewat meeting juga. Tolong ketika saya sudah bicara seperti ini, baca pengelolaan kemarin, baca tupoksi Bapak Ibu semua, Bapak berada di mana. Kalau mengenai pelatihan asesor uji coba itu mungkinlah pasti itu KPKA. Mungkin masalah data lembaga yang akan kita masukkan ke KPA itu adalah KPA. Mungkin masalah Rakorda itu Rembang, Cima dan Kawa SMM dan juga lain-lainnya. Kemudian data data lembaga, semua data calon asesi, tolong itu SIMA, oke.
kemudian kepada anak-anak sekretariatan semuanya, mari bekerja dan jangan lupa absen Anda semua, Bapak Ibu, anak-anak sekretariatan kita setiap hari absen, jam 8 absen, jam 4 absen. Jadi setiap hari mereka harus punya pekerjaan. Karena itu nanti kami akan bagi wilayah untuk menghubungi Bapak Ibu. Karena itu termasuk kerjaan dia, menghubungi asesor. Gunanya apa? Keterangannya untuk memastikan wilayah mereka punya sekian lembaga untuk diakreditasi. Oke Bapak Ibu, mungkin nanti tidak akan lelah-lelah anak-anak Sekban menghubungi Bapak Ibu semua. Oke, demikian, terima kasih untuk sementara. Disilahkan kepada Pak Jed dengan Pak Hanan kalau ada tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua sudah menyampaikan dengan singkat garis besarnya perkembangan akreditasi 2020. Perlu kami tambahkan kepada Bapak Ibu sekalian, memang kompetensi asesor di saat ini dipertaruhkan, terutama mengenai IT. Jadi semua aktivitas kita di dalam kebijakan COVID ini kita menggunakan Zoom, begitu Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu sekalian itu bisa mahir apabila dipelajari dari sekarang. Jadi nanti teknisnya siapa yang ditunjuk itu ada syarat dan ketentuan serta mekanisme panduan dari pusat. Jadi artinya nanti ke depan yang jelas kita siapkan sekarang ini, mulai dari KPA, kemudian dan lain-lain sampai visitasi, itu semuanya menggunakan Zoom. Jadi kalau kita misalnya memberikan tadi Bu Ketua minta lembaga bagaimana misal di daerah itu lembaganya, tolong misalnya contohnya Bu Anita di Prabu misalnya. Nah kalau Bu Anita menyatakan Bu lembaga ini bagus, ternyata tidak bagus, maka taruhannya asesor itu sendiri. Jadi benar-benar sekarang ini silakan Bapak Ibu merekom inilah lembaga yang bagus yang untuk kita piloting nanti. Di samping nanti kan piloting kita kan 5.000 se-Indonesia. Kalau di Sumatera Selatan insya Allah di bawah 200 tapi di atas 100. Nah di atas 100 inilah dibagi 17 kabupaten kota. Jadi kalau asesor setempat tidak tinggal diam saja misalnya tidak merekom, maka akan ditemukan lembaga-lembaga yang nanti jadi catatan seperti itu. Jadi itu sebagai tambahan dari Pak Anan sebelum kita pertanyaan begitu. Silakan Pak Anan. Ya, terima kasih Pak Zed, Bu Murni. Jadi sekali lagi Bapak Ibu asesor. Jadi alhamdulillah kita bisa dipastikan bahwa Bapak Ibu asesor sudah akan bertugas, baik pada saat uji coba maupun pada saat pelaksanaan visitasi maupun pada saat PDS RPA-nya. KPA, visitasi validasi. Ya, sekali lagi mohon betul. Jadi artinya sekarang ini bagi yang tidak menguasai IT, goodbye, ya. Goodbye, karena semuanya kalau IT itu artinya kita main waktu Bapak Ibu. Jadi main waktu, jadi nanti kita dialokasikan waktu berapa menit sehingga kita belum tahu persis, tapi pasti dia pakai alokasi waktu. Jadi artinya semuanya harus betul-betul bisa menjalankan itu. Jadi sekali apalagi sampai ke Pak Zed tadi betul, jadi jangan sampai nanti alasannya tidak menguasai IT. Jadi kita paham betul bahwa basic pendidikan kita beda-beda, betul, tidak ada yang semuanya dari komputer, tapi kalau itu dipelajari dengan baik, insya Allah. Jadi insya Allah semuanya bisa. Artinya kita semua di rumah, kerja di rumah, tidak lagi kerja di luar rumah, jadi semuanya kerja di rumah. Nah artinya semua perangkat yang dibutuhkan untuk kepentingan akreditasi itu mulai sekarang mulai disiapkan. Perangkat kepentingan akreditasi mulai sekarang mulai disiapkan. Apakah itu perangkat komputernya maupun internetnya atau mikrofonnya dan sebagainya, sehingga jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah dengan pelaksanaan pelatihan pelatihan uji kompetensi asesor. Nah itu pun nanti tentu saja Bapak Ibu betul-betul dapat mempersiapkan diri. Jangan sampai nanti Bapak Ibu banyak
maaf sekali ada alasan-alasan yang lain gitu. Karena sebab sama seperti kita RPA, apabila tidak ikut dalam RPA, artinya tidak bisa ditugasi dalam pelaksanaan tahapan akreditasi. Nah, ini jadi mohon betul Bapak Ibu, mulai sekarang ini adalah kesempatan halal ini untuk dikabarkan dengan teman-teman asesor yang lain, jangan sampai tidak tahu. Artinya rajin lihat grup ya, informasi-informasi apa yang disampaikan oleh Ban PAUD PNF Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Zed. Ya, terima kasih Pak. Baik, itu tambahan dari Pak Alhanan. Insya Allah kita untuk mempersingkat waktu langsung saja Bapak Ibu mewakili asesor silakan untuk bertanya sehubungan yang kami jelaskan tadi termasuk masalah akreditasi. Silakan Bapak Ibu. Mungkin apa kita mulai 3 orang dulu. Bagaimana Pak Sarnubi? Ada yang mau ditanyakan Pak Sarnubi? Dibuka Pak itu Pak, mic-nya dibuka Pak. Ada pertanyaan Pak? Ya suaranya Pak, dibuka. Mic-nya dibuka Pak. Ya suaranya, mic-nya dibuka Pak Sarnubi. Ya. Unmute Pak Sarnubi. Dibuka Pak, speakernya Pak. Jadi suaranya keluar Pak. Belum Pak Sarnubi. Udah gantian. Oke, Persyaratan lanjut. satu aja ya. Ada yang lain silakan. Balik Angkat Bu. tangan. Saya Pak Sudarman. Balik Pak Sarubi. Pak Sudarman, Ya. bagaimana? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah kita kan apa yang disampaikan oleh Pak Hanan tadi, bagaimana cara untuk memilih lembaga yang betul-betul siap, nah, begitu kan? Nah jadi kami juga perlu informasi-informasi yang disampaikan oleh Ban PAUD Sumsel, lembaga-lembaga mana saja yang tentu saja di dalam listnya belum terakreditasi, dan itu nanti perlu ada visitasi, mungkin juga informasi-informasi yang kami dapatkan dari Dinas Pendidikan di Kabupaten Kota tentang lembaga-lembaga yang dianggap baik oleh mereka. Karena terus terang saja kita sebagai asesor kan tidak senantiasa memonitor dari setiap lembaga karena kita bukan pembina, kita hanya penguji saja. Nah maka oleh sebab itu informasi-informasi dari berbagai pihak tentang lembaga mana yang harus kita visitasi, kita akreditasi, itu perlu dihimpun kembali untuk disampaikan kepada kita. Saya kira itu informasi yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darman. Silakan Ibu Ketua untuk menanggapi Ibu. Gimana kalau ini? Oke, sebentar ya. Ya. Kalau dengan Pak Sudarma sedikit saja, memang saya lupa untuk masalah data lembaga yang akan diakredit nanti memang kita ada ambil dari Sespena. Setelah Sespena kita berikan kepada Bapak Ibu semua, kalian harus koordinasi dengan Diknas. Tolong itu ada suara. Bentar ya, itu suara siapa sih? Data, Bapak Ibu anggap ini bagus. Bapak Ibu tidak bisa kerja sendiri, memang nanti sun ke Diknas. Nah, sampaikan kepada Diknas, Bapak mungkin kita dapat insya Allah ada 15 lembaga mungkin. Nah, jadi kita persiapkan Bapak, kami diperintah oleh Ban untuk menghadap. Jadi gitu, nanti ambil di Sespena, setelah dapat dari Sespena sampaikan kepada Dinas. Rekom dari mereka itu sangat penting. Oke, kemudian selanjutnya apa tugas tugas asesor? Mungkin silakan hubungin. Kalau mereka kan nggak mungkin hubungin, Dinas kan banyak gawe lain. Kalianlah nanti untuk dia melengkapi DSP-nya itu. Oke, terima kasih. Selanjut. Ya, terima kasih Ibu Ketua. Silakan Bapak Ibu sekalian. Apa Pak Sarnubi tadi bisa ada mau ditanyakan Pak? Lalu masih terkunci ya speakernya. Terkunci. Coba yang lain. Ya, Pak, ya, mohon maaf ya nanti bisa next Pak ya. Silakan Ibu Aya ya, mau tanya ya? Iya.
Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama mohon maaf lahir batin ya semuanya, untuk rekan-rekan, untuk anggota BAN. Sebetulnya yang Pak Sudarman tadi berkaitan dengan Pak Sudarman tadi juga ya, tentang data yang harus kita rekomen. Yang pertama sudah dijawab. Yang kedua, kira-kira saya minta jadwal atau kira-kira bayangan waktu kapan kita akan uji kompetensi, kemudian pelaksanaan atau sebagaimananya. Kira-kira dalam rentang waktu dari kapan sampai kapan, Bu? Itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Untuk jadwal waktu Bapak Ibu, sebenarnya ini kegiatan udah dikirim, tetapi kami akan rakornas dulu. Tapi sebenarnya kami udah menyusun, sudah. Nanti akan kami sampaikan. Tetapi kami belum bisa bergerak apa-apa sebelum anggaran itu deal. Kalau anggarannya deal, nanti kami akan susun, kemudian akan ada rakornas. Ketika pulang rakornas, maka semuanya harus dikerjakan. Oke, nanti jadwal akan disusun. Memang sebenarnya sudah, tapi belum berani kami menyampaikan karena ya mana tahu kan keadaan COVID bagaimana. Kemarin mungkin kita nggak tahu, tapi semuanya udah disampaikan di BAN. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban Ibu Ketua. Selanjutnya silakan Bapak Ibu mewakili kabupaten, silakan langsung bersuara Bu. Karena ini ya siapa Bu? Boleh saya menambah lagi Pak Z? Silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Begini, saya tambahkan sedikit apa yang saya sampaikan tadi, Ibu, secara langsung saja. Apakah asesor kita pada tahun ini berlaku per latar belakang masing-masing? Misalnya asesor PKBM hanya untuk PKBM, asesor PAUD hanya untuk PAUD, dan kursus-kursus. Kalau seandainya itu terjadi, berarti masing-masing kelompok harus ada meeting gitu, atau tetap sama. Jadi boleh masing-masing untuk setiap lembaga, tidak melihat latar belakang mereka masing-masing. Nah, kalau ini harus kita lakukan, berarti kita harus ada meeting bersama setiap wilayah kabupaten. Jadi ini minta dipertegas kepada kami supaya dapat kami mengambil sikap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ketua. Untuk sementara kayaknya belum ada aturan, Pak. Masih tetap aturan lama. Tetap rumpun masing-masing. Karena kami belum bisa jawab, kayaknya belum ada kebijakan, masih kebijakan lama, belum ada kebijakan mengenai penugasan asesor itu apakah boleh silang atau tetap di rumpunnya masing-masing. Itu aja Pak, saya belum berani. Tapi lebih baik mulai sekarang yang rumpun bekerjalah di rumpun masing-masing. Oke, terima kasih. Ya, makasih tambahannya Pak Herman. Silakan Bapak Ibu, mumpung waktu kita masih ada dari daerah lain, kabupaten, silakan. Ada waktu saya? Ya, silakan Pak Swadi ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Ya, Pak. Pertanyaan saya untuk Ibu Ketua, apakah persiapan dari ASESI masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ataukah ada perubahan? Terima kasih. Ya, silakan Ibu Ketua. Baik, terima kasih pertanyaannya. Masalah persiapan ASESI mungkin kalau sekarang belum ada perubahan karena belum ada uji coba. Kalau tidak salah, yang akan berubah itu adalah instrumen IPA, instrumen penilaian asesor. Tapi untuk IDESPA kalau sampai hari ini tidak ada perubahan. Cuman kalau IPA itu sudah beberapa bulan yang lalu didengungkan akan ada revisi. Jadi nggak apa-apa dari sekarang. Tapi Bapak Ibu jangan sampai salah. Bapak Ibu jangan terlalu muluk-muluk nanti mengajak-ngajak mereka, ternyata mereka nggak bisa. Lebih baik seluruh asesor wilayah itu duduk bareng. Nanti setelah kami terbitkan yang ada di Sespena, ternyata yang ada di Despena itu, karena kemarin saya tahu persis yang di Sespena itu kan mungkin karena kita ngejar target. Jadi masuk. Kalau ada di hadapan di lapangan, memang dia bagus, dia ngajuin, dan memang lembaganya lengkap.
itu nggak apa-apa. Jangan berpatokan pada yang kami kirim di EDS Pak, di Sespena. Nah, namun ingat jangan lupa kalian berkoordinasi dengan Dignas. Dapat lembaganya, kemudian nanti ada rekom dari mereka yang ini yang itu. Silahkan Bapak Ibu dengarkan mereka, tapi Bapak Ibu juga pantau. Kita tidak ada sekarang karena punya bibinya, karena punya mamang, karena memang akreditasi sekarang kayaknya agak mahal sedikit. Barang dikit, yang nak akredit banyak. Oke, Bapak Ibu demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ketua. Ini Pak Suhadi, memang mengenai itu kita jangan dulu menyampaikan gembar-gembor dengan ACC. Karena kita piloting kita hanya sedikit Pak. Untuk Sumatera Selatan di bawah 200. Jadi nanti menunggu perintah dari Bu Ketua Teknisian misalnya ada 10. Nah baru nanti kita bergerak Pak sesama asesor berembuk, nanti baru bekerja sama dengan Dignasnya biar tidak ada yang disalahkan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada lagi pertanyaan dari kabupaten lain atau dari anggota BAN juga silakan menambahkan boleh. Silakan dari asesor kabupaten lain. Bapak Ibu. Oke, Pak Oh iya, Jed. Mas Sirawas. Ya, monggo silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Izin saya semuanya. Gini, saya mau tanyakan dengan Ibu Ketua soal visitasi tadi. Kalau saya nggak salah dengar kan visitasinya via Zoom ya Bun ya. Ya. Kemudian nanti secara teknisnya bagaimana, maksudnya kan kita kayaknya terkendala di sinyal, itu masalah visitasi kalau lewat Zoom. Itu yang pertama. Yang kedua, kami kebetulan untuk musirawas masalah lembaga ini dinas itu kayaknya malah menyerahkan ke kita Bu. Jadi mana bagusnya yang mau di akred, siapa yang mau di akred. Nah, tapi kalau dengan keadaan seperti ini, mungkin kita nanti bisa jadi bisa minta pertimbangan dinas. Kemudian hasil dari hari ini, apakah sudah bisa kami sampaikan? Hasil dari pembiayaan pagi ini, apakah sudah bisa kita sampaikan ke dinas? Nanti akan seperti ini loh gambaran akreditasi di tahun 2020. Sementara itu dulu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Bu Ketua. Baik, kalau teknis memang belum ada Bapak Ibu bagaimana ketika dia jauh dari sinyal. Tapi kalau di anggaran sudah diberitahu bahwa tolong nanti didata lembaga yang jauh jauh dari sinyal, karena kami seperti asesor juga nanti ini akan didata ketika kita uji kompetensi. Mungkin ada asesor ini jauh di ujung Tulung, terpaksa dia kan ke kota. Nah, di sini ketika bicara berangkat ke kota, di sini juga akan bicara berarti ada Pak Jad kemarin ongkos apa itu? Ongkos apa? Ada ini Bu, ada biayanya. Gitu. Jadi kalau masalah teknisnya nanti memang belum kita tahu. Kemudian masalah bekerja sama dengan Dignas bagus. Kalau memang mereka menyerahkan kepada Ibu, tolong amanah-amanahlah kalian. Karena enak kalau Dignas sudah seperti itu. Kemudian hasil ini apakah boleh dipublis? Coba Pak Jed bantu jawab. Rasanya kalau sekedar himbau karena kami kan belum rakornas, tapi nggak apa-apa bahwa keadaannya akan dimulai, tapi teknisnya sedikit misalnya dikatakan akreditasi nggak banyak, karena saya takut itu daerah itu tetap berharap 1.000 loh, belum ada yang tahu bahwa kita ini cuma segini kita. Nah, oke Pak Jed, mungkin silahkan kalau ada tambahan masalah penyampaian saya kurang ini nanti takut kesalahan. Baik, terima kasih Bu Ketua. Memang Bapak Ibu sekalian, karena regulasinya untuk menyampaikan itu kan belum ada, ini kan baru pandangan kami, perkembangan yang ada. Jadi biar tidak disalahkan, ya kita boleh dikatakan semacam ya menyampaikan secara informal begitu. Artinya gambarannya saja secara garis besarnya, tapi tidak harus ke substansinya begitu ya. Jadi begini Bapak Ibu, mengenai tadi kayak visitasi misalnya lain,
ya siap-siap saja sebagai gambaran, mungkin ini seakan-akan ya. Nanti semua file yang mungkin dalam bentuk video ataupun foto, nanti Bapak Ibu mungkin tampilkan di Zoom, seperti itu. Nah, adapun misalnya sinyal tidak ada, bisa saja mungkin kalau umpama di Lahat, ke arah kota Lahat di bawah, nanti ditampilkan di situ Bapak Ibu, difotokan begitu, ini rekom ininya dan lain sebagainya, sehingga asesor melihat tampilan Bapak Ibu. Saya kira gambarnya seperti itu, walaupun teknis yang lengkapnya nanti ada panduan khusus begitu. Jadi artinya penyampaian ini saya kira dikonsumsi kita dulu, tapi kalau memang ada yang perlu tahu yang sifatnya aman, ya silakan saja Bapak Ibu. Jangan sampai dijadikan kesempatan berkembang sehingga mereka nanti merasa ditinggalkan begitu, ada yang tidak ikut, karena kita sangat sedikit sekali. Mungkin demikian tambahan kami. Ada lagi pertanyaan atau tambahan dari anggota BAN lain, silakan. Ya, Pak Jayat nanya. monggo Bu Herina ya, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Herina Pak, itu kembar ya? Bu Herina? Ya? Kembar itu ya, kembar ya? Fotokopi Pak. Oh iya, sip. Fotokopi Pak. Ya. Ini Pak barangkali menyambung dari apa omongan Bu Ketua tadi bahwa lembaga-lembaga itu kan dipilih yang mungkin kualitasnya lebih baik dibanding yang lain. Artinya maksud saya di sini apakah ada kemungkinan lembaga yang mengajukan tuh yang baru, yang sekarang, bukan yang sudah masuk di EDS kemarin Pak? Oke. Kemudian namanya ini Bu Herlina, mohon maaf tadi mati baru. Tadi mati. Barang gratis, Bu. Iya. bayar Gratis Mak, 40 bayar menit. Mak. Jangan gratis. Lat duit nyuci. Lanjut ya? Iya, Bu, belum masuk. Belum masuk kalau, Bu. Ke depan harus bayar ini. Siap, Bu, siap. Lanjut. Lagi, Bu. Belum masuk kalau. 35. Mat, ngapa mati terus, Mat? Iya, Bu. Cara gratis, Mak. Nadila tahu kata gratis tadi. 40 menit makan, Mat. katanya cuman. Lu makan apa, Mat? Jadi begini Ibu, mohon maaf, ini kan kita masih pre-Zoom ya. Nanti kegiatan kita yang menyangkut akreditasi nanti akan dianggarkan oleh negara. Jadi bisa lama nanti Zoom-nya. Nah, tapi karena kita free, jadi kita seperti inilah, harus 3 kali Zoom. Mohon bersabar begitu. Silakan Ibu Erlina dilanjut. Lanjut, nekenin lagi ya? Sudah. Baik Pak, mau kasih lanjut yang tadi. Ya karena menurut Ibu Ketua tadi kita harus cari yang lebih berkualitas. Maksud saya kemarin kan seperti Ibu Ketua bilang lebih ke kuantitasnya. Ya, nah maksud saya apakah masih memungkinkan lembaga yang kemarin kayaknya memang mau mengajuin, tiba-tiba kan ada cut gitu ya, nggak bisa
Cispena lagi, apakah itu masih bisa ikut untuk yang tahun ini? Yang pertama. Kemudian sehubungan sistem baru, apakah nanti instrumennya baru, kemudian perlukah kita kayak semacam sosialisasi atau pravisitasi kepada asesi supaya sebelum tayang, baik asesor maupun asesi itu udah paham, Bu. Jadi kemudian juga untuk asesor, untuk asesor itu Ibu bilang tadi bisa kumpul berembuk atau lain sebagainya. Apakah di situ kita bisa tahu gitu misalnya apa sih kegiatan-kegiatan nanti yang bakal ditemui di lapangan gitu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herlina. Ada 3 pertanyaan. Silakan Bu Ketua ditanggapi, Bu. Monggo. Oke, untuk yang masalah lembaga, saya sudah kasih tahu tadi. Ketika kita ada di SV, di Cispena, memang lembaga itu bagus, nggak masalah. Tapi karena kita kemarin itu saya tahu persis kita memasukkan itu karena menuntut jumlah. Tapi kalau memang dia bagus, tidak masalah. Kemudian, yang baru boleh juga. Mungkin kalian sekarang menemukan di lapangan, apalagi ini yang pemula loh yang pakai Zoom. Kalau lembaga itu jauh di ujung Tulung, jauh dengan kemudian si sekolahnya itu IT-nya kurang, bagaimana mau ngikutin seperti ini? Makanya sudah barang tentu lembaga yang memang lengkap. Kalau bisa juga ya bukan kita mungkin untuk tahun ini aja deh, yang dekat-dekat kok, yang di ibu kotanya lah supaya tidak bermasalah ketika Zoom. Maaf, saya garis bawahi, bukan membedakan untuk tahun ini saja. Karena nggak kan banyak, mungkin itulah tadi, mungkin kabupaten itu paling banyak itu 10 per kabupaten, bayangin aja. Kalau sudah 10 aja sudah 170, tapi lah tidak mungkin kayak 4 lawang. Nah, jadi intinya begitu ya, tinggal carilah yang terbaik, kemudian carilah yang mudah kita untuk diajak Zoom. Dengan kata lain tidak membedakan dulu. Sementara tahun ini aja mungkin COVID berlalu juga cara seperti ini. Kemudian masalah apakah perlu disosialisasikan nanti? Iya, kepada mereka calon asesi kita itu kita udah tahu ketika nanti soslok itulah yang kita ajak. Disinilah kita mensosialisasikan. Jadi Bapak Ibu mungkin dari sekarang mah boleh loh. Karena nanti selesai rakorda mungkin kami selesai rakorda, selesai rakorda mungkin kita akan soslok. Nah yang di soslok kan nggak banyak, ajak aja yang memang akan kita visit tahun ini. Dan soslok pun tidak banyak, paling banyak 15 orang per kabupaten. Oke, kemudian nanti sesama asesor, apakah ketika kami perlu diskusi, nanti diuji kompetensi, di situ akan keluar, kalau kayaknya IDSPA enggak, instrumen itu enggak, yang berubah itu adalah IPA, instrumen penilaian kita. Kemarin banyak masukan, kemudian Kemdikbud itu memberikan semacam penilaian. Nah makanya direvisi saat ini. Oke, demikian, terima kasih. Terima silakan kasih. Kalau ada tambahan mungkin Pak Jack, nggak apa-apa Pak, boleh anggota BAN kalau ada tambahan silakan. Jadi begini Bapak Ibu, apa yang disampaikan Ibu Ketua tadi, sebenarnya lembaga dikatakan bagus bukan hanya infrastruktur IT-nya, tetapi keadaan dokumen 8 standarnya. Nah, jadi dalam kebijakan COVID ini kan maunya cepat itu dalam artian memang real di lapangan lembaga itu memang ada. Nah seperti itu. Nah, mengenai infrastruktur daripada IT kan kita tahu kalau mereka di dekat kota kan lebih cepat. Artinya bukan edukasi, memang kebijakannya seperti itu. Ya kalau memang di desa ada perangkat IT yang mendukung ya silakan saja begitu Bapak Ibu. Nah, nanti juga kan akan menjadi hambatan apabila yang terpencil kemudian direkomendasi, ya tahu-tahu bermasalah begitu Bapak Ibu. Jadi itu mohon bisa dimengerti, bisa dijelaskan dengan presi. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman sekalian atau Pak Hanan dan anggota lain bisa menambahkan, silakan. Kalau tidak ada, gimana Pak?
Ya. Ya. Tambahan lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama asesor LKP dan PKBM, ya. Jadi karena memang kuota kita sangat sedikit, artinya nanti sesuai dengan aturan pusat itu kan 30% ya, kalau yang aturan yang lama. Jadi kalau nanti satu kabupaten itu dapat 10, artinya 3. Nah, artinya mulai dari sekarang Bapak Ibu yang LKP maupun PKBM, coba disiapkan minimal 3 lah, 3 lembaga yang yang diancar-ancar akan dijadikan atau mengikuti aktivitas tahun 2020 ini. Yang pertama. Yang kedua, dari Ibu Tuti tadi bahwa itu begini, harus memang dengan dikinasi itu mungkin seluruh asesor bisa berkomunikasi, artinya mungkin teknisnya saja, bahwa memang nanti aktivitas tahun ini teknisnya kita lewat virtual, gitu. Tidak lagi kita datang ke lokasi. Ini barangkali sampaikan kepada Pak Zen. Ya. Halo Bu Murnia, Pak Zen dan seluruh kawan. Sebentar Pak. Sebentar Pak Sarubi ya. Rahmat, Pak Sarubi jadi mood Pak Rahmat. Mood akhirnya. Bu. Apa diremut? Taunya tulisannya mute, jadi di mute bae. Ada lagi Pak? Ya. Jadi untuk sekali lagi Bapak Ibu jangan ada ketersinggungan dari Kemenak. Jadi Bapak Ibu asesor juga silaturahim juga ke Kemenak gitu ya. Untuk orang Kemenak nanti tidak tahu gitu. Masuk juga dari yang lain gitu. Jadi dikasih tahu kalau tidak tahun ini kami secara virtual dan jumlahnya juga sangat sedikit. Nah, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hanan sudah menambahkan. Sepertinya tadi Pak Sarnubi mau bertanya ya? Pak Sarnubi? Ya, silakan Pak. Pak Z, ya, saya ulangi dulu ke Ibu Ketua. Ya, silakan Pak. Sekjen, seluruh kawan-kawan asesor, saya bangga dengan acara perdana ini. Jadi untuk kedepannya mungkin ini modal asesor untuk pelatihan lewat meeting Zoom ini. Tapi aku minta maaf, jangan marah semuanya ya. Sehubungan saya ini dapat juga undangan yang sama halal bihalal dari forum pusat. Dihadiri pula oleh Dirjen. Jadi terpaksa 2 laptop kudampingkan. Yang bapakku ikuti, yang juga pusat ikuti. Semoga saja ya untuk selanjutnya kita sama-sama eksis. Terima kasih Pak. Itu aja. Oh ya, ini kawan-kawan yang lain ini banyak yang on off Pak. Itu yang di daerah di nih karena sinyal. Jadi saya minta tolong videonya ini dimasukkan di grup. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, nanti itu kita record Pak ya. Ada rekamannya. Baik, yang lain mumpung masih ada waktu. Silakan. Ini ada suara itu, suara apa itu? Ya, silakan Bapak Ibu atau anggota BAN lainnya, monggo. Silakan. Buat bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu. Karena waktunya berjalan terus, insya Allah. Silakan. Ya Pak Jet, saya sendiri. Ya, monggo silakan Bu. Maaf Bu ya, kelanjutan dari tadi Pak Jet, terima kasih. Kelanjutan dari pembicaraan dengan Bu Herlina tadi, bahwa kalau misalnya kita rekomendasi yang kemarin sudah sampai EDS itu lembaganya, karena instrumennya akan berubah lagi, apakah nanti mereka harus mengisi lagi Bu ya, menyesuaikan dengan instrumen baru? Padahal kemarin mereka sudah ada lembaga yang sudah full tapi tidak terpilih untuk diakreditasi tahun lalu. Nah, kalau tahun ini saya rekomenkan dengan instrumen yang terbaru, berarti mereka harus menginput baru lagi. Apakah seperti itu? Terima kasih Pak Jet, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Bagaimana Bu Ketua? Apa saya yang jawab? Oke, sementara gini Po, maaf ya, tadi udah saya berulang. Instrumen IDS Pak nggak ada perubahan. Kalau saya dengar sampai hari ini nggak ada. Yang berubah adalah IPA-nya.
IPA itu adalah alat kita untuk Instrumen kalau penilaian. Iya, IPA itu adalah instrumen penilaian yang dipegang oleh asesor. Itu yang akan dirubah, tingkat pencapaian yang bagaimana, yang dilengkapi untuk penilaian apa. Tapi kalau IDS Pak, bukan seingat ya, rasanya belum ada perubahan. Mungkin yang udah lengkap tahun kemarin, yang dianggap memang bagus. Kemudian ini mungkin cerita kita aja ya para asesor. Karena ini kan sistem baru ya, ini ngomong kita ini bukan ngomong keluar. Kalau ngomong keluar pasti marah, semua orang mau akrib. Untuk tahun ini kalau bisa yang bagus, yang memang berkualitas, yang internetnya tidak nyut. Amun dia jauh di seberang sana, kaget kamu tulah yang sarenya. Nah, maaf, ini cerita kita. Jangan dibawa keluar supaya kita tahun ini memang benar-benar sukses mengakri. Itu semuanya ini rahasia ketua ban loh. Kami udah pernah ngomong-ngomong kalau itu cari yang parak-parak dulu karena internet ini berpengaruh besar. Kaget kamu lagi visit lagi itu hilang. Tak kan ada kamu sedangkan waktu berjalan. Dan ini belum ada panduan memang bagaimana cara visit. Jadi gitu kalau Bu Gaya tadi itulah ya. Kalau EDS Pak enggak apa-apa. Ya. Yang berubah akan ada berubah itu adalah IPA-nya. Oke, makasih. Ya, terima kasih Bu Ketua. Jadi perubahan itu ada pada instrumen penilaian akreditasi yang akan diisi oleh asesor. Adapun mengenai EDSPA tetap seperti yang lama, namun sekarang masih ditutup. Nanti setelah ada kebijakan mungkin SK daripada kota piloting yang 5.000, mungkin nanti dibuka lagi. Kan mungkin ada lembaga yang mau dimasukkan. Itu informasi yang kami dapat. Jadi mohon bersabar, yang mungkin menurut Bapak Ibu ada yang benar-benar bagus, walaupun 2019 kemarin sudah masuk, tetapi sekarang belum masuk, nanti akan dibuka, ya menunggu kabar berikutnya dari pusat. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Ini sepertinya Pak Z. Ya, rata-rata pertanyaan tadi sudah tidak sabar lagi tentang apa yang harus kita lakukan. Makanya pertanyaannya sudah menjurus kepada pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ibu Ketua tadi, masalah perubahan IPA, ya, instrumen penilaian, ya otomatis dengan perubahan instrumen penilaian, maka ya tentu saja berubah pula cara pendekatan yang harus kita lakukan. Nah, maka oleh sebab itu tentu saja harus ada tindak lanjut setelah ini yang betul-betul membimbing kita untuk mengarah kepada sistem visitasi dengan ala Zoom ini, supaya kita bisa secara real menyampaikan apa yang harus mereka persiapkan, lembaga ini apa yang harus mereka tentukan. Karena ya tadi di lapangan ada lembaga yang bagus tetapi IT-nya tidak mendukung. Tapi ada yang pinter IT, tetapi lembaganya masih carut-marut. Nah, seperti itu juga. Nah, jadi kedua-duanya harus kita ketahui secara bersama. Tapi apa yang ditanyakan oleh para asesor tadi, saya kira semuanya itu adalah sudah tidak sabar lagi untuk bekerja. Saya kira demikian, Pak Z. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, itu penegasan terakhir dari Pak Sudarman. Ya, pada intinya memang benar Bapak Ibu, kalau infrastruktur IT-nya kurang, ya maka yang bebannya kita sendiri yang asesor. Begitu setengah jalan misalnya hilang, nah seperti itu. Jadi ya silakan saja Bapak Ibu diatur nantinya setelah ada kebijakan dari pusat. Jadi kalau setelah ada surat atau panduan, kami baru bisa action itu Pak untuk menyampaikan secara real. Nah seperti itu. Silakan Bu Ketua mungkin menambahkan. Oke. Intinya gini kata Pak Sudarman tadi, kami tidak sabar lagi Bu nak begawe nih mak mana. Nah untuk PR Bapak Ibu silakan untuk dari sekarang mencek recek boleh kan nggak banyak. Contohnya misalnya ke OPU di situ ribut. Saya nanti akan
hubungi para koordinator saja ya. Kalau biasanya di OKU, biasanya Bu Ribut, mungkin ke Umarini, Bu Musliha, mungkin nanti ke Mura, itu ada Ibu Tuti. Jadi mungkin ke Bu Tuti ya. Mulai sekarang nggak apa-apa kalau memang mau bekerja. Untuk apa itu barang? Untuk ketika kami soslok nanti atau ketika kami rakorda nanti, mereka Bapak Ibu kabupaten itu udah siap. Bu, kami ini ada sekian, nanti kan ketika rakorda kan kita ini juga akan biasa, seperti biasa berbicara dengan dinas itu bagaimana kesiapan mereka. Nanti kesiapan Bapak Ibu itu kasihkan kepada, nah Pak diperkirakan begini. Jadi kalau mau dari sekarang nggak apa-apa, kami tidak menyalahkan, supaya nanti ketika sudah rakorda kita langsung soslok. Soslok bukan seperti dulu. Kan kalau dulu udah kumpulkan, dengar nggak dengar dia ini. Kalau sekarang nggak, dia harus Zoom-nya udah siap nanti. Kemudian peralatan ya begitulah. Kalau sekolah itu nak akrit laptop nak katik, mana pacar? Nah, padahal Makji Sapo Bapak Apo tadi memang harus dua-duanya Pak. IT-nya mah iya, lembaganya administrasinya iya. Itu namanya memang PAUD yang berkualitas. Kalau masih itu berarti masih pincang. Harus dua-dua. IT iya, infrastrukturnya iya. Oke, itu aja. Kemudian mungkin gimana ya kalau sudah nggak ada lagi, Bapak Ibu, itu tadi titip pesan saya. Mungkin apa habis ya? Saya kembalikan lagi dulu ke Pak Jet ini. Gimana? Ya. Terima kasih Bapak Ibu, karena ini sudah sesi ketiga. Mungkin kita foto dulu. Nah, fotonya. Jadi silakan ditampakkan mukanya semanis mungkin begitu. Yang belum tampil silakan tampil. Nah, Pak, yang kosong-kosong ini jangan ditampilin dulu. Nah, yuk, ini di sini ya, ada. Bu Petan belum tampil. Bu Petan. Kalau nggak itu ganti yang lain di sini supaya bisa tampil penuh. Kemudian foto lagi yang ini kedua. Pak Jet, berdua boleh tak? Boleh. Ya. Nah, oke. Kemana si Petan ini? Pasti ganti baju di belakang. Ada Bu. Siap. Oke. Silakan. Foto Rahmat. Hei, tangannya kayak gini. Kayak gini. Ya sudah, ayo kayu. Semangat. Dulu kita cak ini terus. Kita akan dikirim loh ini. Rahmat dikasih apa-apa? Udah, Mat? Habis Bu, habis. Habis. Ya, siap. Gayanya ya. 1, 2, 3. Bentar, yang slide selanjutnya. Oke, siap. Standby. 1, 2, 3. Bentar, masih. Masih, sabar. Wih, Ratna Sari kau lagi ngelamun apa? Ratna ngapa? Hari ini pikir oleh Ratna. Ini yang selanjutnya ya. Masih banyak ini, ada 3 slide. Bentar. Bu, saya di depan Bu ya. Boleh di depan. Nanti dicuci dikirim ya. Sedikit udah kejingan anakku nih, sedikit. Kipe. Jilbab merah di depan, jilbab merah. Ini naga, ntar aku tutupan ini. Allah, Nah, siapa tangan nutupi muka ini? Ayo, yang nutup. Adanya udah pada besar semua, pasti nutupin lah. Bagaimana? Apa sudah selesai? Oke, Pak. Sudah, Pak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Jadi walaupun kita lanjut, seandainya nanti tahu-tahu otomatis tutup, berarti kan dengan sendirinya acara kita selesai. Karena masih ada waktu. Bu Ketua mau menambahkan lagi? Oke. Mungkin ini terakhir ya, tapi kalau memang masih ada,
Baik Bapak Ibu semua, demikian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan kesiapannya. Saya tahu persis ini menyita waktu loh, bukan seperti masa-masa lalu bisa ditinggalkan kemana-mana. Terima kasih sudah hadir. Kemudian mungkin nanti di grup boleh ngomong, kita pertemuan lagi Bu. Kayaknya sudah ada yang akan menawarkan Zoom gratis ini dengan saya. Jadi mungkin ke depan setelah MUU kami selesai, ayo kita bareng duduk lagi. Kemudian ada info-info terbaru, kita duduk aja seperti ini. Nah, jadi dan ini belum resmi. Berarti kalau udah resmi nanti seperti inilah kita ketika akan pelajaran uji kompetensi, ketika akan ada soslok. Nah, ada soslok kan nggak banyak, paling ada 15 orang tampil kayak gini. Nah, baik Bapak Ibu semua. Untuk gerakan pertama ya, saya menindaklanjuti benar kata Herman Bu, kami tidak tahan lagi begawe. Oke, gawelah, carilah. Kalau ada, nanti sebentar lagi nanti akan didata dulu yang ada di Sespena ya. Nanti rombongan Sima anggota BAN dan Sima sekretariat BAN beberapa hari ini akan mendata per kabupaten kota lembaga-lembaga yang sudah terdaftar di Sespena, tapi yang belum lengkap, yang nilainya sudah mencapai ataupun yang nilainya belum. Jadi tugas Bapak Ibu, kalau memang di depan matanya ada lembaga yang memang dianggap bagus, monggo silahkan. Tapi sekarang Sespena mungkin belum buka, tapi bersiap-siaplah. Oke Bapak Ibu, saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa. Maaf konsumsinya belakangan ya. Ada Bu. Masih ada yang lantai 2 konsumsi. Ya, nanti lantai 2 konsumsi. Lahir batin. Kawan-kawan. Lahir batin, Mek. Oh ya. Oke. Terus dulu dong semuanya. Tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu, saya dapat WA nih, katanya Bu Eli, ini ada Bu Eli ya, biar semua mendengar toh. Nah ini Bu Eli, dia WA saya, Bu nanti kalau nanti main Zoom-Zooman lagi pakai Zoom saya dong, nggak mati-mati. Kalau gratis laju Bu Eli. Siap. Nah dia udah siap, nah nggak mati-mati Bu katanya kayak gini. Iya, kalau bayar itu berarti. Nah mana Pak Alek orang-orang ahli kursus ini. Ya Mek. Iya ya. Oke. Ya Bu. Oke, assalamualaikum. Habis ya, silakan. Ini masih ada waktu, nggak apa-apa. Mana Pak Alek mana? Ini Bu Piska. Ayo, karena yang hadir ini Bu Piska, Pak Alek, aku lihat Ibu Ida. Tolong dong Banyu Asin ya, titip ya. Mana? Itu Prabu Mule tadi Iput ada, ini ada Anita yang ada di depan saya. Atika Mayang, ini Atika Mayang di selatan. Ibu Bupati kamu itu kan titip banget, itu tolong dong di ini ya, dibantu ya. Ya Bu. Dia pun udah tahu bahwa kita nggak sampai 1000, tapi dia tetap ngotot, Bu saya yang paling banyak. Oke siapkan, silahkan kalau ada. Mana lagi ini Bu Sugi, oke paham. Mana itu? Belum paham. Palembang. Siap. Palembang, mana Bu Gaya, ini Bu Tina. Nanti bila perlu duduk bareng. Kita kan PSBB selesai, bisalah kita bertemu di BAN. Kalau PSBB selesai. Boleh Pak, Bu. Social distancing masih ya. Iya. Peri nanti ya. Pak Lawang Peri, jangan nggak ada. Ya, insyaallah Peri. Nah, yang kursus tolong ya, yang kursus Pak Hanan tadi bilang berapa? 30%. Oke lah. Yang kursus yang PKBM tidak per kabupaten tapi tetap harus ada. Saya nggak bayangin gimana nanti Zoom-nya ini. Ya, tolong para asesor kursus dan asesor PKBM ini tertawa si Matsue ini ya. Tolong ya. Para asesor kursus PKBM, Pak Sarnubi, tolong itu sampaikan ke ketua PKBM provinsinya itu ya, PKBM. Kalau jatah nanti cuma 175, lebih kurang pokoknya 20 lah punya kursus dan punya PKBM. Oke. Saya kira demikian. Pagar alam di sini kok nggak ada? Ada nggak pagar alam? Ada pagar alam? Kayaknya nggak ada pagar alam ya?
Tunas harapan sudah masuk di suspend ada kemarin. Sudah Jalan. Nah, Pak Kabar. Oh, ini lahan. Apa kabar? Nah, ini Pak Alek. Pak Alek, bantu ya kursusnya Pak Alek. Kemarin kan banyak. Ina cantik Bos siap nih. Mustaim itu PKBM ya Mustaim Mubah. ini. Ya, PKB. Mubah. Mubah, iya Mubah, oke. Siapa? Kayaknya ya Pagar Alam yang nggak ada di sini ya, Ratna. Ya Pagar Alam belum ada Bu. Hah? Bu Meti. Lagi panen kopi Pagar Alam. Iya. Nggak apa-apa, nanti kita tunggu kopinya saja kalau gitu ya. Lagi lebaran. Oke, saya kira cukup ya. Kalau Palembang, kayaknya Palembang mungkin kasih jatah yang agak lumayan, tapi silahkan berdiskusi suatu hari. Oke, Bapak Ibu semua, saya kira demikian. Ahad berapa? Oh nanti belum sayang. Udah nggak sabar itu dah. Itu tidak sabar itu namanya. Nah, pamer cucu ya. Udah besar. Ambe. Udah besar. Nah, ya udah besar. Udah besar susunya. Bagaimana Ibu Ketua? Sini apa kabar? Di close Bu Ketua kalau memang udah selesai, biar waktunya cukup. Ya. Ya, dilanjut di WA. Pertanyaan boleh di WA, nggak apa-apa. Habis. Oke, saya kira demikian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu kabar selanjutnya Bu. Anggota BAN dan anak sekban, mungkin kita Selasa rapat ya, kita pagi rapat ya. Baik, dengan berakhirnya penutupan dari Bu Ketua, maka kegiatan kita pada hari ini selesai. Insya Allah kita tindak lanjuti di grup WA dan lain sebagainya. Jadi saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel yang sama. warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bu? Masih ada waktu. Fadila. Izin dulu. Ya, nanti Pak Zed Ya. Eli itu. Bagaimana mau Karena makan terus ini dari pagi nak sarapan. Izin live duluan ya. Ya, silakan. Oke, Bunda. Berangkat lah balik ke Musirawas. Oh iya. Ya, boleh lah. Hati-hati, Yuk, Bunda. ada kawan nunggu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Pak Dila, ngapain kau ngamboi geloknya Pak Dila? Isinya pikir Pak Dila. Mau lebatin semuanya. Sama-sama. Dah, ini dah. Sama tuh ada madu dah. Sini. Oh, penuh. Ya, ada madu. Ada dah, banyak. Banyak. Ya. Jadi, Tok. Pak Sue. Ya. Mana Pak Amin? Jadi, jangan main HP terus. Asal Nudi jadi yang mana rasan ini? Rasan pesan gitu. Rasan besan ini jangan no. oh, ini Pak Kastumbi. Nikah saja Bu. Sudah, makan cepat Nikahnya selesai. Pak Kastumbi, terima kasih. Jadi lockdown-nya ini udah. Masih nih. Kalau jadi pestanya. Ngamboi kue galau, pecah Tuh ini. lagi undangan ulang. Lantai 2. Ya arah. Rehat. Kok kalau Makan di lantai 2 naik ke ini lantai musik. Sekarang ya. Oke, nanti Ya, siapkan naik ini. lantai 2. kapan ya? Cak itu lagi tahun depan kali ya. Kali ya. Pokoknya kalau lepas kita itu Covid entah bulan 9. Kita bikin dewek lah aturan bertemu kangen lah ya. Setuju. Lampung lagi kita. Iya aku sudah. Berhenti dulu berjalan ini, tak kasih jalan. Tahun 2021 lah baru kita bentuk lagi jalan ya. Oke, silakan. Ini Ibu Yuli, Bu Yuli Asari sehat ya? Bu Yuli sehat ya? Bun wasini, apa kabar? Muratara, halo. Sehat Bu Yuli? Halo. Kabar.
Masih di moodnya Bu Yuli, dibuka dulu moodnya biar kedengaran suara. Di mood digigit dulu Pak Buan. Ini yang di Kalau bubar ini. Untuk mati raja lagi apa? Nah, yang di mood yang jingok nah, cocok nih nah, jingok nah kamu. Woi, tidak kerasa ya. Cocong besar kayak kamu tuh ya, kamu kan nenek-neneknya. Di situ ada tantenya, ada neneknya. Ini ponakan anda besar ya. Pagi, aturannya Iya ketahuan. pagi. Adnian ya, Me. Apa kabar? Bisa mode. Salaman Mas ya. Adi, kalau kami ke Blitar sama Salaman ya. ya. Oke, siap. Jangan mana. Salaman. Ada Tati. Dia Pak Adi tuh. Acang. Iya makan tuh lah kalau Pak Hadi. Nah, masih ada pula yang sebelah sini nih. Masih diwadai nunggu. lagi Pak Adi. Galak bubar enggak nyo, enggak galak bubar ya. Nah, jauh nih. Pempek nah, meja 2. Di meja 2 pempek. Oh, jadi kangen-kangen ini. Pak Budi, grup kamar 13. Nih ada apa Pak Suhadi dengan Peri di kamar 13? Enggak sesuatu. Ada Budi tuh, ada Budi. Perannya mana? Menginjak acara selanjutnya yaitu tausiah berkaitan dengan halal bihalal. Oh, ini pasti punya Pak Sarnubi gawe nih di yang ada suara ini. Ada tausiah segala macam nih. Punya Pak Sarnubi nih. Nah, dia pakai tausiah kita lah sudah ya. Ya. Oke. 6 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Ya. Nah, ya, Bu Sugi. Ya, Bu, salam sama Pak Andra, Bu Sugi. Oh iya Pak, iya Bu. Waalaikumsalam. Nanti saya sampaikan. Kemarin istrinya meninggal ya, 40 hari kemarin Bu. Oh, 40 hari iyalah salamnya. Sudah Iya Bu. Ya, main disampaikan. rumah Ayu nih. Ya. Main semua Ayu. Yang ngajak main ke rumah itu melanggar PSBB ya. Jaga jarak ya. Jangan ke rumah Mek Be, nangkap iwak. Mantap dah. Nah, kalau kamu nak bawa jalo kalau nak ke rumah Mek nangkap iwak belakang, ya. Kami mau tempat Mek ya, terima ya. Yang penting kamu jangan ketangkep di jalan. Kalau aku ini dispeknya Iwak apa, Me? Iwak apa? Lumba-lumba apa? Lagi di karantina. Ikannya pulang semua. Nah, ini ada peminanya nah. Kalau kena angkut. Ya Allah, yuk si Aring ngap buang puasa, no, jingok main nggak tanggung. Awang. Kurnia, ini Kurnia kayaknya. Kurnia, Iya, Bu. cepat balik, ada tugas Kurnia. Iya Bu. Iya buka. Tanggal 1 ke Palembang Bu. Oke. Ada cukai 25. Nah, yang gue jualan ini, besan kamu nih. Ambil ya. Wah, jengok Pak Sarnubi tidak ada nutup-nutup dia nih, awak acara dia ada. Ini Bu Suryani ya, kok beda? Tambah muda. Itu ngaruh di rumah aja, Me.